Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ibu dan akhwat yang semoga Allah mencintai antum semuanya dan memberkahi umur, harta, demikian pula waktu-waktunya. Kita insya Allah akan membahas buku yang ditulis oleh Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi. Kapan-kapan nanti diundang ke sini ya orangnya. Beliau Masya Allah ilmunya menurut saya bagus sekali. Itu lembutkan hatimu dengan ilmu. Judulnya aja sudah menentukan kepada makna atau maksud daripada buku ini. Karena bebas kalian, kelembutan hati itu sangat kita butuhkan. Ketika hati tidak lembut, berarti hati kita keras. Hati yang keras itu akibat dosa. Allah Subhanahu wa taala mencela Banu Israel yang hatinya menjadi keras, Bu. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Kemudian hati kalian pun menjadi keras, kata Allah. Bagaikan batu, bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa, ibu-ibu? Allah mengumpamakan hati yang keras itu seperti batu, bukan kayak baja, bukan kayak besi. Padahal mungkin baja lebih kuat ya. Besi juga, Bu. Karena, Bu, baja dan besi itu kalau dimasukin ke api, lumer. Tapi kalau batu, kalau dimasukin ke api, hancur. Ya, itulah rahasianya. Jadi, hati yang keras itu kata Allah bisa lebih keras dari batu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah melarang ibu-ibu orang-orang yang beriman untuk seperti mereka. Allah berfirman di dalam surat apa itu? Surat Al-Hadid. Allah berfirman, "Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum." Faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Dan janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Waktu berlalu panjang kepada mereka, kemudian hati mereka menjadi keras. Dan banyak yang menjadi fasik, kata Allah. Lihat ibu-ibu, Allah melarang kita seperti orang-orang ahli kitab. Siapa sih ahli kitab? Yaitu Banu Israel. Orang Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah? Janganlah mereka seperti ahli kitab yang waktu itu panjang kepada mereka. Rupanya panjangnya waktu itu membuat hati mereka jadi keras. Coba ibu udah lama ngaji. Berapa tahun ibu ngaji? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, lamanya kita ngaji, panjangnya waktu ini membuat hati kita semakin lembut atau malah sebaliknya, Bu? Panjangnya waktu ini malah membuat hati kita keras. Na'udzubillah min dzalik ya. Kita sudah lama menuntut ilmu, alhamdulillah. Coba kita tanya. Ya, ilmu itu berbekas nggak di hati kita? Atau selama ini kita menuntut ilmu hanya pengen tahu, belajar, udah, ternyata nggak sampai masuk ke hati. Na'udzubillah min dzalik ya.
sehingga tidak menimbulkan rasa takut ya kepada Allah, ya, pakai cadar, tapi kalau gibahin orang paling kenceng, waduh, gimana coba? Hati-hati, ya. Pakai jilbaber lagi bu, jilbab ngelebar, ya. Tapi suka chattingan sama ikhwan, gimana ini coba? Katanya udah ngaji, suka duduk di majlis ta'lim, ya. Ada yang duduk di majlis ta'limnya Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda, Ustadz Nuzul. Tapi ternyata ya terkadang dalam aplikasi kita dalam kehidupan ilmu itu tidak sampai masuk ke hati ya Bapak sekalian. Itu yang ditakutkan. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, laisal ilmu bikathaki riwayah. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya mengetahui riwayat, bukan. Wa innamal ilmu al-khasyah. Tapi hakikat ilmu itu yang menimbulkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya, Bu. Jadi Ibu-ibu sekalian, ya. Kita takut, Bu, kalau hati kita dengan panjangnya waktu kok malah tambah keras. Keras gara-gara apa? Ya kitanya nggak memelihara hati kita. Kitanya cuek sama hati kita. Mungkin di antara kita ada yang memperhatikan sholat sunnah, puasa sunnah, tapi kurang memperhatikan bagaimana kabar hatinya. Sholat sunnahnya rajin, puasanya rajin, Masya Allah, tapi hatinya masih suka suudan. Tapi hatinya masih suka dengki. Ya. Ada yang bolak-balik umroh sebulan sekali ke Mekah, Masya Allah. Tapi rupanya malah kena ujub, hatinya nggak dijaga. Ya. Ada yang suwahlah ngaji sampai 10 tahun. Tapi rupanya malah jadi sombong. Melihat yang baru ngaji, ini sih junior saya ini. Saya senior. Jadi ibu-ibu sekalian, ya setiap kita, saya dan ibu-ibu sama dalam hal ini, Bu. Nggak ada bedanya. Selama ini kita ngaji ini tujuannya apa sih? Apa sih tujuan kita duduk di majlis taklim itu? Apa cuma hebat-hebatan? Nih saya muridnya Ustadz Fulan. Aduh, jangan sampai tuh, Bu. Ya. Nah, ibu sekalian, kita buka halaman 3. Udah ada kan bukunya? Ada nggak? Halaman 3. Majelis ilmu yang melembutkan hati. Menghadiri majelis ilmu yang disebut sebagai taman surga, Masya Allah. Taman surga di dunia itu adanya di majelis apa? Ilmu. Siapa yang bilang itu taman surga? Ya, sebuah riwayat yang sebagian ulama mengatakan marfu sampai Rasulullah, sebagian mengatakan bukan, itu bukan sabda Rasul, tapi itu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Itu dalam riwayat itu, idza marartum biriyadil jannah fartau. Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Masya Allah. Ibu lebih senang kemana, Bu? Taman surga apa taman safari? Iya. Kadang kita kalau ke tempat wisata semangat juga ya. Ke taman safari, taman buah. Iya. Ini ada loh. Taman yang lebih indah dari segala macam taman. Taman surga namanya. Majelis ilmu. Kata beliau, menghadiri majelis ilmu yang disebut sebagai taman surga adalah salah satu faktor terpenting dalam menyuburkan iman di dalam diri seorang muslim. Tuh lihat, Bu. Jadi tujuan kita duduk di majelis ilmu untuk menyuburkan iman. Dan tidak mungkin ya iman itu akan tumbuh kecuali kalau di majelis itu dibahas tentang Al-Quran dan hadis. Nah, kalau misalnya majelis taklimnya isinya apa?
isinya cuma ketawa, ketiwi, ya. Dari awal sampai akhir ketawa, ketiwi. Itu sih bukan menyuburkan iman namanya, Bu. Itu mengeraskan hati gitu, Bu. Karena kata Rasulullah SAW, "Iyyakum wa kathrata dhahik, fa inna kathrata dhahik tumitul qalb." Jauhi oleh kamu banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu kata Rasulullah SAW mematikan hati. Ya. Kata beliau, kita mengetahui salah satu pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah keyakinan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu bertambah dan apa? Berkurang. Ya, ini keyakinan yang sangat pokok, Bu. Karena ada firqah sesat yang mengatakan iman tidak bertambah dan tidak apa? Berkurang. Seperti siapa? Hah? Katanya di sini ada kuis. Nggak ada hadiahnya sini ya? Oh ya. Ada firqah sesat yang mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Siapa yang tahu dapat hadiah? Ada yang tahu nggak? Silakan mungkin panitia. Silakan, ada yang tahu? Boleh angkat tangannya? Oh, ada Ustadz ini ya? Ada. Siapa tuh? Silakan. Berdiri. Firqah yang mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Hah? Khawarij. Satu lagi? Saya. Sudah bagus. Kasih hadiahnya. Satu lagi? Acuk. Yang depan dulu. Ya, satu lagi. Firqah Murji'ah Ustaz. Ada dua. Hah? Murji'ah. Betul. Masya Allah, baru kalau fake dapat hadiah ya. Ya. Dua firqah ini punya keyakinan bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Tapi bedanya, kalau orang Khawarij mengatakan apa? Kalau orang Murji'ah mengatakan apa? Kalau ada sebagian iman, ada seluruhnya. Kalau orang Khawarij mengatakan, kalau hilang sebagian iman, hilang seluruhnya. Makanya orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Menurut Murji'ah, pelaku dosa besar imannya sempurna. Menurut mereka, dosa besar, dosa tidak mengurangi keimanan katanya. Itu duanya sesat. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan, iman itu bertambah dan berkurang. Kita lanjutkan. Maka itu menjadi kewajiban bagi setiap kita untuk senantiasa mengisi ulang, mencarger keimanan yang ada di dalam hati. Jadi yang kita pikirkan ya Bu, gimana caranya iman kita naik terus, jangan turun terus. Ya, iman itu bisa naik terus dan bisa turun terus. Itu yang kita ketakutkan ya Bapak sekalian. Rasulullah SAW bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Fas'alullah an yujaddidal iman fi qulubikum." Sesungguhnya iman itu, kata Rasulullah, dapat menjadi usang sebagaimana usangnya pakaian. Maka berdoalah kepada Allah agar terus memperbaharui iman kita, Bu. Ya. Itu yang kita selalu minta kepada Allah supaya diperbaharui lagi imannya, ya. Apalagi kita ini di zaman media sosial kayak gini, Bu. Kami juga sosial, bikin sial. Iya. Ada yang kerjaannya TikTokan, joget-joget di TikTok. Ada yang kerjanya apa itu? Update, ya, update lagi ibadah, lagi ngaji update, lagi baca Quran update. Ya bagus sih kalau niatnya benar, tapi kan siapa yang bisa menjaga keikhlasan? Ya, banyak sekali ibu-ibu hal-hal yang membuat iman kita turun di zaman sekarang tuh banyak. Ya, hati-hati Bu.
Jadi yang kita pikirkan gimana caranya nih iman kita naik terus. Dan iman itu naik dengan apa? Dengan ketaatan. Dan iman itu turun dengan apa? Dengan kemaksiatan. Hati-hati Bu, jangan sampai kita merasa kok iman saya baik-baik aja. Saya pernah mendengar orang yang berkata begitu. Saya walaupun nggak pakai jilbab, tapi hati saya dijilbabi hati saya dijilbabi katanya. Hati-hati. Ya. Ini ucapan-ucapan yang menunjukkan tidak paham kalau imannya sedang apa? Sedang bermasalah itu, Bu. Kemudian kata beliau di halaman 4, cara memperbarui dan menguatkan iman diantaranya dengan menghadiri taman surga. Itu majlis-majlis ilmu. Semakin banyak seseorang belajar agama, maka semakin bertambah pula keimanannya. Iya. Jadi kita menuntut ilmu, sekali lagi Bu, untuk menambah keimanan kita. Semakin bertambah pengetahuan kita, harusnya bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi, ketika bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi lainnya sering berkata begini, Ijlis bina nu'minu sa'ah. Ayolah duduk bersama. Mari kita tingkatkan iman kita. Ya, maksudnya mereka duduk. Ngapain duduknya Bu? Berzikir kepada Allah. Yang satu baca Quran, yang lain dengar. Atau menyampaikan ilmu. Ya. Kalau kita enggak, kadang kita duduk bersama, ngobrolinnya apa? Kuliner. Ya. Ngobrolinnya apa? Traveling. Ngobrolinnya apa? Oh, macam-macam tentang urusan dunia. Dalam hal ini Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah berkata, carilah hati kalian di 3 tempat. Tuh. Cari hati kalian di 3 tempat. Yang pertama, ketika berada di majelis ilmu. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran. Yang ketiga, ketika bersendirian dengan Allah. Jika kamu tidak menemukan hatimu pada 3 tempat tersebut, mintalah kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan hati kepada kalian. Karena sesungguhnya kalian sebetulnya tidak punya hati. Maksudnya hatinya mati, Pak, Bu. Coba ya kita disuruh cari hati kita di 3 tempat ini, Bu. Yang pertama di mana? Di majelis ilmu. Ya. Ketika kita duduk di majelis ilmu, semakin bertambah iman kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ya, ini sebagian orang Pak, Bu, maaf, ketika di majelis ilmu bukannya dengerin ilmu, Bu. Yang satu sibuk ngeliatin HP, WhatsAppan sama teman-temannya. Ada yang kayak gituan? Ada. Ya. Yang satu lagi sibuk ngobrol di belakang. Lagi di majelis ilmu ngobrol, bayangin. Bukan bertambah keimanannya. Enggak. Iya. Tempat yang kedua, cari hati kita ketika baca Quran. Saat baca Quran itu bertambah enggak iman kita? Gimana itu iman kita? Ketika melewati ayat-ayat tentang surga, tentang neraka, bagaimana hati kita? Kalau biasa-biasa aja, nggak menambah keimanan, waduh, musibah, Ibu. Sedangkan Allah mengatakan tentang orang yang beriman apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanannya. Siapa itu? Orang yang beriman, Bu. Ya. Kemudian yang ketiga, cari hati kita saat bersendirian dengan Allah. Saat kita sedang bersendiri, ya, apa yang kita lakukan? Kalau kita saat sendiri bersama Allah bermunajat, kita ingat dosa, ya, kita tunduk khusyuk di hadapannya, maka itu alhamdulillah, berarti hati kita masih hidup, Bu. Ya.
Kata beliau, dari sini dapat kita pahami betapa pentingnya bersikap selektif dalam memilih majelis ilmu. Jadi rupanya memilih majelis ilmu harus selektif loh, Bu. Ya, jangan sembarangan, Bu. Jangan terpengaruh kaidah ini. Yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Jadi kaidah ini berbahaya buat orang pemula, Bu. Ya. Sebab kalau ibu bukan ahlinya nggak bakal bisa tuh membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Coba aja kalau ibu misalnya nggak paham masalah soal jahit menjahit. Kemudian ibu suruh milih, coba baju, silakan ambil baju yang bagus, jahitannya yang nggak bagus. Orang yang nggak paham jahit menjahit, ini semuanya bagus. Orang yang nggak paham tentang bangunan, ya, suruh bedain mana bangunan bagus dengan bangunan yang nggak bagus. Ya, yang ini nggak bisa bedain. Karena orang nggak paham itu cuma sebatas melihat lahiriahnya aja, udah. Tapi orang yang paham bangunan, paham, ini bangunan bagus, ini bangunan enggak. Ya. Demikian ibu-ibu sekalian. Apalagi dalam urusan dunia, jangan pernah kita mengatakan, kita duduk di majelis taklim sama siapa aja lah. Yang penting ambil baiknya, buang apa? Buruknya. Nggak bisa seperti itu, Bu. Ya. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak memilah dan memilih majelis, kita akan banyak terkena syubhat-syubhat pemikiran yang bisa merusak keimanan kita. Ya. Kita lanjutkan. Hendaklah kita mencari majelis ilmu yang dapat mengingatkan kita kepada Allah, melembutkan hati, serta menambah keimanan. Dari Yusuf bin Mahak, ia berkata, aku melihat Ibnu Umar berada di majelis Ubaid bin Umair ketika ia sedang memberikan sebuah nasihat. Maka aku pun melihat kedua mata Ibnu Umar berlinang air matanya. Masya Allah. Jadi majelis ta'lim yang bagus itu, Bu. Majelis ta'lim yang membuat hati kita takut kepada Allah. Itu majelis ta'lim yang benar tuh. Ya. Tahukah Anda siapakah Ubaid bin Umair ini? Ia adalah seorang tabi'in. Walaupun demikian, Ibnu Umar tidak merasa sombong untuk merasa lebih tinggi untuk duduk di majelisnya. Ibnu Umar sahabat Nabi. Ya, Ubaid bin Umar ini bukan sahabat, tapi tabi'in. Tabi'in itu muridnya para sahabat. Tapi subhanallah ya, Ibnu Umar nggak sombong. Ibnu Umar duduk di majelisnya Ubaid bin Umair. Ya, memang seperti itulah akhlak para salaf ya. Setinggi apapun ilmu membuat mereka semakin tawadu. Gak kayak kita merasa dirinya doktor. Ya, akhirnya gak mau duduk di majelis. Kalau dia masih LC, lecek. Ya, kalau saya kan udah doktor. Lalu akhirnya merasa sombong gak mau duduk. Atau karena merasa dirinya lebih tinggi ilmunya. Seperti ini ya akal Islam, ya akhwati. Menunjukkan ilmu kita tidak bermanfaat, Pak, Bu. Ya. Kita lanjutkan. Perhatikan pula bagaimana sahabat Nabi yang mulia Ibnu Umar meneteskan air mata tatkala mendengarkan nasihat dari Ubaid bin Umair. Sementara di zaman kita sekarang ini sangat sedikit di antara kaum muslimin yang bisa meneteskan air mata tatkala mendengar nasihat dalam majelis ilmu. Ya. Keringnya air mata itu pertanda apa? Pertanda kerasnya hati. Ya. Ketika mendengarkan ayat-ayat adab kita nggak nangis, itu akibat daripada hati kita yang keras biasanya. Ya. Maka itu kata beliau, carilah majelis-majelis yang bisa melembutkan hati Anda dengan nasihat yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya, jauhi majelis-majelis yang justru mengeraskan hati. Apa itu? Majelis lawak. Ya, yang isinya cuma ketawa ketiwi.
Tapi anehnya kok majelis yang kayak ginian yang disukai orang. Ya. Kenapa? Yaitu karena orang yang hadir tujuannya cuma mau hiburan, bukan mau menuntut ilmu. Ibu dan bapak sekalian, Yunus bin Ubaid menyebutkan, aku telah menemani Al-Hasan Al-Basri selama 30 tahun lamanya. Belum pernah aku mendengar dalam majelis beliau pembahasan tentang pemimpin ini diangkat atau dilengsarkan, harga barang naik atau turun. Tapi kajian beliau itu sering tentang mengingat kematian. Masya Allah, 30 tahun. Gak pernah ngomong politik. Sementara kita, majelisnya isinya politik mulu dah. Ya. Saya ngikutin banyak Facebook di teman-teman tuh. Isinya bicara tentang politik, tentang menteri ini, tentang presiden, tentang ini, tentang itu. La ilaha illallah. Al-Hasan Al-Basri 30 tahun pembahasannya cuma ilmu aja, Bu. Iya. Lebih baik kita bicarakan ilmu, sampaikan ilmu, daripada kita sibuk ngomongin politik. Apa manfaatnya kita sibuk ngomongin politik? Apakah kalau kita ngomongin jadi beres keadaan? Enggak juga. Ya. Bukankah lebih baik kita ajarkan manusia tentang siapa Allah, siapa Rasulullah, bagaimana tauhid, bahaya syirik, bagaimana ittiba'us sunnah? Bukankah itu lebih bermanfaat, Bu? Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Abu Daud Sulaiman As-Sijistani berkata, kanat majalisu Ahmad majalis al-akhirah, la yuzkaru fiha syai'un min amri dunya, ma ra'aitu dzakara dunya qat. Majelis-majelis ilmu Imam Ahmad bin Hanbal adalah majelis akhirat. Tidak pernah disebutkan dalam majelisnya urusan dunia sedikit pun. Aku tidak pernah melihat beliau menyebutkan perkara dunia sama sekali. Ya. Kenapa? Inilah majelis ilmu. Majelis yang menyebabkan kita berharap kepada kehidupan akhirat. Majelis yang menyebabkan kita cinta akhirat. Bukan malah jadi cinta dunia. Ibu-ibu sekalian, ya. Pernah ada seorang bertanya kepada Zainal Abidin. Zainal Abidin ini seorang tabi'in ya, bukan Ustaz Zainal Abidin. Mengapa Anda duduk bersama Aslam budaknya Umar dan meninggalkan orang-orang Quraisy? Ya. Beliau menjawab dengan perkataan yang penuh hikmah. Apa kata beliau? Innama yajlisu rajul haitsu yantafi. Seseorang itu duduk di tempat yang ia mendapatkan manfaat. Tuh. Ya. Mau di majelisnya budak ke, mau di majelisnya siapa, yang penting di situ ada manfaat ilmu, menambah keimanan, menambah ketakwaan, kita duduk di situ. Adapun kalau kita duduk di majelis yang di situ malah semakin keras hati kita, nggak ada manfaatnya, ngapain? Iya. Perkataan ini menegaskan bahwa ukuran memilih majelis adalah dilihat manfaatnya. Tuh lihat garis atasin tuh sama ibu tuh di bold. Ya. Bukan kedudukan atau status, bukan. Sebagian orang kan maunya berteman sama orang-orang kaya, Bu. Yang punya fulus. Ya. Yang kayak ginian, Bu. Ya, kalau orang kayanya berilmu, bertakwa sih mendingan, alhamdulillah, dapat manfaat gitu kan. Tapi kalau kita kumpulnya sama orang kaya yang ternyata perlombaannya apa? Bagus-bagusan tas. Bagus-bagusan jam tangan. Alah, Bu. Fudail bin Iyad berkata, kuntu khalatul agniya. Kata Fudail bin Iyad, aku dulu bergaulnya sama orang kaya. Ya. Famastaroha qalbi. Hatiku rasanya tidak tenang. Karena aku melihat ada orang yang minyak wanginya lebih mahal dari minyak wangiku. Sepatunya lebih bagus dari sepatuku. Tsumma khalatul fuqara.
Kemudian aku pun bergaul dengan orang fakir, miskin. Ya, fastaraha qalbi, hatiku pun langsung tenang. Tapi orang fakir miskinnya juga yang bertakwa tentunya ya Bu ya. Terkadang musibahnya orang udah fakir miskin gak sholat ya. Ya, ibu-ibu sekalian. Kata beliau, seorang penuntut ilmu hendaknya duduk di tempat yang menambah ilmu dan iman. Bukan sekedar ramai atau terpandang. Tuh lihat. Jadi duduknya di mana Bu? Di tempat yang bisa menambah apa? Ilmu dan iman. Ya. Oleh sebab itu, majelis ilmu yang tidak menambah ilmu dan iman bagimu, majelis yang tidak melembutkan hati, tapi justru mengeraskannya, maka hendaklah engkau tinggalkan. Masya Allah. Karena sesungguhnya majelis seperti inilah majelis yang bermasalah. Ya. Ibu-ibu sekalian. Jadi Ibu, ini yang harus kita pahami, harus kita patrikan di jiwa-jiwa kita. Bahwa yang kita hadiri itu adalah majelis yang menambah ilmu dan iman. Kemudian kata beliau, hati sebagai pusat keimanan. Hati saudaraku yang kucintai karena Allah. Hati yang hidup adalah hati yang senantiasa mengingat Allah. Hati yang subur dengan keimanan, ketakwaan, dan juga ilmu yang bermanfaat. Ini hati yang hidup nih Bu. Iya. Hati yang senantiasa ingat Allah. Setiap kali lalai, hatinya langsung gak betah. Ya. Kata Sahal bin Sa'ad Sahal atas Turi, hatinya orang yang beriman itu seperti ikan. Ketika ikan itu berada di daratan, kelepek-kelepek. Ketika dia masuk air, tenang lagi. Demikian pula hati orang beriman Bu. Hati orang beriman itu ketika berzikir tenang dia. Tapi ketika kita lalai, ya, ingat dunia, ingat si fulan, si alan, maka saat itu hati kita jadi enggak apa? Ya, enggak tenang. Oleh karena itu kata beliau, salah satu perkara penting yang harus selalu menjadi fokus perhatian kita adalah mengontrol keimanan dan juga menjaga hati. Penting Bu, mengontrol keimanan ini penting. Ya. Bagaimana caranya mengontrol keimanan? Caranya pertama, kita selalu introspeksi, muhasabah tentang semangat menuntut ilmu kita masih tetap kencang apa enggak nih? Kalau selama ini semangat menuntut ilmunya kok kendor, hati-hati tuh. Hati keimanannya lagi turun tuh Bu. Kemudian kita periksa lagi, dalam sholat kita kekhusyuannya gimana? Ketika sholat kita khusyuk, alhamdulillah, berarti iman kita masih bagus nih Bu. Tapi ketika sholat nggak pernah khusyuk, yang begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung ingat ke dapur, ingat ke pasar, ingat ke si fulan, ingat si alan, akhirnya lupa. Ini 2 apa 3 ya? Ya. Coba kita lihat. Saat kita beribadah, kita merasa nikmat gak sih? Kalau kita tidak merasakan kenikmatan saat ibadah, berarti Bu, ini sinyal Bu. Sinyal berarti iman kita sedang turun. Ya. Sebab pusat keimanan dan kebaikan seorang hamba terletak pada perbaikan hatinya. Perbaikan hati ini yang paling penting. Dan bengkel hati itu adanya di majelis ilmu. Bengkel hati itu ada di majelis ilmu. Kalau hati kita bermasalah, segera duduk di majelis ilmu. Duduk mendengarkan nasihat-nasihat yang berharga, yang bisa menambah keimanan, ibu-ibu sekalian. Nah ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh.
tidak akan sempurna keimanan seorang hamba sampai hatinya pun juga istiqomah. Ya, kalau hatinya kuat, istiqomah, Masya Allah. Itu kabar gembira, Bu. Imannya masih bagus. Ketika ibu malam-malam, ya, pas lihat udah jam 3, ya Allah, saya pengen tahajud. Ibu kangen pengen bermunajat sama Allah. Alhamdulillah. Ibu langsung bangun, pergi ke mana? Ke toilet, wudhu. Langsung ibu pakai mukena sholat. Alhamdulillah. Berarti ibu masih menginginkan kebaikan, Bu, dan diinginkan kebaikan oleh Allah, Bu. Ya. Kemudian ibu, Masya Allah, setiap kali duduk dengan teman-teman, kalau mendengar ada yang gibah, ibu merasa nggak suka. Nih, orang kok kerjaannya ngomongin orang sih. Astagfirullah. Berarti ibu, Masya Allah, imannya masih bagus, Bu. Masih mengingkari kemungkaran. Ada sebagian orang hatinya sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran. Itu yang musibah itu. Ya. Oleh sebab itu kata beliau, jika kita ingin memperbaiki keimanan, maka mulailah dengan memperbaiki hati. Hal ini jauh lebih utama dan jauh lebih penting daripada sekedar memperbaiki penampilan lahiriah kita. Ibu ke salon berapa kali seminggu, Bu? Iya. Kadang banyak perempuan kalau ke salonnya rajin salon kecantikan, ya, biar kinclong. Padahal, Bu, salon hati itu lebih penting, Bu. Salon hati itu adanya di majelis ta'lim, di majelis ilmu. Salon hati itu adanya ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecantikan hati lebih baik dan lebih bagus daripada kecantikan wajah, Bu. Contohnya wajahnya cantik luar biasa, tapi hatinya, ya, kufur kepada Allah, percuma, Bu. Ya, sebaliknya ada wanita yang tidak cantik tapi hatinya cantik karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hari kiamat menjadi bidadari yang sangat cantik rupawan. Ya. Kenapa? Karena kecantikan hatinya, keimanannya itu. Ya. Hati diibaratkan sebagai raja bagi seluruh anggota tubuh. Jika sang raja baik, ia pun akan memerintahkan prajuritnya, yakni anggota tubuhnya, untuk melakukan hal-hal yang baik. Telinga agar mendengar yang baik, kaki agar melangkah ke tempat yang baik, serta lisan agar mengucapkan perkataan yang baik tubuh. Ya, kalau hatinya baik, dia akan menyuruh anggota badannya pun untuk berbuat baik. Makanya kan aneh dengan orang yang mengatakan begitu, walaupun saya nggak pakai jilbab, tapi hati saya dijilbabin. Gak mungkin lah. Ya. Justru orang yang nggak pakai jilbab itu menunjukkan hatinya bermasalah. Sebaliknya, di halaman 8 tuh. Jika hati rusak, maka kerusakan itu pun akan tampak pada seluruh anggota. Ya. Hatinya rusak, penuh dengki. Lisannya pun senang gibah jadinya, Bu. Jelek-jelekin orang. Ya. Matanya pun menjadi rusak, Ibu sekalian. Tidak menginginkan melihat kebaikan. Itu musibah. Ia akan memerintahkan mata untuk melihat yang haram. Telinga mendengarkan yang haram. Lisan mengucapkan kata-kata yang kotor. Kaki untuk melangkah ke tempat maksiat, dan anggota tubuh lainnya untuk terjerumus dalam kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Jangan sampai demikian, ibu-ibu sekalian. Maka dari itulah penting, ya, sekali lagi tentang hati ini. Abu Hurairah berkata, hati itu ibarat seorang raja.
Sedangkan anggota tubuh lainnya adalah prajurit yang sangat taat pada titah sang raja. Jika rajanya baik, maka para prajuritnya akan baik. Sebaliknya jika rajanya rusak, maka para prajuritnya pun akan rusak. Ya. Al-Hafidz Ibn Rajab berkata, menyibukkan diri dengan membersihkan hati adalah lebih utama daripada memperbanyak puasa, sholat, tapi hatinya penuh kotoran. Tuh lihat. Masya Allah. Ucapan Ibn Rajab ini bagus banget, Bu ya. Menyibukkan diri dengan membersihkan apa? Hati lebih utama daripada memperbanyak apa? Puasa, sholat, tapi hatinya penuh dengan apa? Kotoran. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri Babu, ma fudila ashabu Rasulullah SAW bikathrati siyamin wala bikathrati sholat. Wa innama fudilu bima waqara fi qulubihim. Tidaklah para sahabat Rasulullah diberikan keutamaan oleh Allah karena banyaknya sholat dan puasa. Bukan. Tapi mereka diberikan keutamaan oleh Allah karena apa yang ada di hati mereka. Bersih hati mereka itu. Masya Allah. Ya. Emang gak boleh Ustadz saya memperhatikan sholat dan puasa? Bagus, Bu. Bagus. Tapi kan tujuan puasa dan sholat apa? Ibu tahu nggak apa tujuan kita disuruh berpuasa? Ada yang bisa jawab? Apa tujuan kita disuruh berpuasa? Yang bisa jawab dapat hadiah. Apa tujuan kita disuruh sholat, suruh Ya, puasa? Ustaz. Ada yang tahu? Agar menjadikan kita bertakwa. Iya, betul sekali. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siam sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Allah menyebutkan tujuannya agar kalian bertakwa. Sekarang saya mau tanya, takwa tempatnya di mana, Bu? Di hati. Kata Rasulullah, ala inna taqwa hahuna. Ala inna taqwa hahuna. Ketahuilah takwa itu tempatnya di sini, kata Rasulullah SAW. Di hati. Berarti kita disuruh puasa Ramadan supaya kita bertakwa. Kita disuruh ibadah supaya kita apa? Bertakwa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 21 itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar apa? Agar kamu bertakwa. Nah, sekarang puasa rajin, tapi kok tidak menambah ketakwaan? Kata Syekhul Islam Taimiyah apa? Ini pertanda ibadah kita bermasalah. Iya. Sholat rajin, tapi kok tidak menambah ketakwaan? Hati-hati. Iya. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, ya. Jadi kita ibadah itu tujuannya tadi. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, koreksilah hatimu wahai saudaraku. Apakah ada riya di dalamnya? Masya Allah. Adakah kebencian kepada kebenaran? Adakah kebencian dan iri hati terhadap orang yang beriman? Ada nggak tuh? Coba kita koreksi. Saya dan ibu-ibu sama. Terkadang seorang ustadz bicara tujuannya pengen dilihat, wah biar ilmunya mantap, kelihatan mantap nih. Ulama. Ya. Terkadang kita mengupload ilmu di Facebook, ada niat-niat yang enggak pengen kelihatan kalau kita punya kelebihan. Coba kita koreksi, ada nggak di hati kita ria, ujub, sombong, ya? Apakah ada kebencian di hati kita terhadap kebenaran? Ketika ada orang yang ngasih nasihat kita,
dan ternyata memang kita salah dan dia benar. Bagaimana kabar hati kita saat dinasihati? Panas nggak tuh? Kalau panas, berarti Bu, di hati kita ada kesombongan. Tapi kalau kita dinasihatin dan kita pun berterima kasih, makasih, syukron, jazakillah khair, kamu sudah mengingatkan saya, ya kamu sudah menyelamatkan saya dari neraka, Masya Allah. Itu berarti Bu, hati kita tawadhu, Bu. Ya. Adakah kebencian dan iri hati terhadap orang yang beriman? Ada nggak tuh? Ibu benci sama teman gara-gara rebutan lapak. Hah? Gara-gara saingan dagang. Ada tuh Bu, di Cilengsi Bu. Ya. Ibu-ibu sampai nggak mau teguran sama temennya gara-gara temennya punya usaha yang sama dengan dia Bu. Kebetulan dia usahanya pakaian, rupanya ya temennya buka juga sama isinya. Wuduh. Sampai mau teguran aja nggak mau. Bayangkan. Padahal kata Rasulullah SAW apa? La yahjurum muslimu musliman fauqa thalas. Tidak boleh seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sama muslim lebih dari 3 hari. Ini sampai bertahun-tahun, bayangkan. Sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, bayangkan, Masya Allah. Iya. Jadi ngapain kita ngaji kalau kita seperti itu? Ngapain kita duduk di majlis taklim kalau seperti itu? Bukankah duduk di majlis taklim tujuannya untuk memperbaiki hati kita? Ya, kita memang bukan malaikat sahih. Tapi kan kita berusaha, Bu. Sekuat tenaga kita, ya. Kata beliau, sesungguhnya membersihkan hati setiap hari jauh lebih penting daripada membersihkan pakaian setiap hari. Jadi melaundry hati itu lebih baik, Bu, daripada laundry pakaian. Maka sering-seringlah membersihkan dan menyucikan hatimu. Sering-sering. Kalau nyuci baju ya pakai mesin cuci. Kalau membersihkan hati dengan cara taubat dan istighfar, segera kita memperbaiki diri. Dan Ibu, pentinglah Bu, penting sekali kita untuk bisa ya mendeteksi penyakit hati yang ada pada diri kita. Kita terkadang ya bisa mendeteksi penyakit hati pada orang lain. Tapi kita nggak bisa mendeteksi penyakit hati yang ada pada diri kita. Coba. Makanya kalau kita bisa mendeteksi misalnya Ibu, ya contohnya gini, Ibu misalnya sudah hafal Quran, terus ketika melihat temannya nggak hafal Quran, Ibu merasa dirinya lebih baik. Setelah itu Ibu langsung sadar, kok saya merasa lebih baik dari dia ya? Astagfirullah, ini kan sombong. Itu tandanya Ibu bisa mendeteksi apa? Kesombongan yang masuk ke hati. Ya. Contoh lagi Ibu misalnya bawa mobil Alphard. Ya, melihat temannya pakai Avanza ya. Ya. Kalau Ibu meremehkan dia, terus Ibu langsung mikir, astagfirullah, kok saya jadi merasa lebih ini, saya tertipu nih sama mobil saya ini. Ini mobil bisa masukkan saya ke neraka ini. Ya. Langsung istighfar, astagfirullah. Ya. Nah, itu Bu. Kalau Ibu misalnya setiap kali bawa mobil mewah merasa hatinya jadi hebat gitu, jual aja deh Bu. Bener. Daripada itu mobil memasukkan Ibu ke dalam api neraka. Ya. Kan Ibu pernah dengarkan hadisnya Bu ya. Rasulullah bersabda, bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu, ya, idh khusifa bihil ard. Ketika ada seorang laki-laki berjalan dan merasa ujub, bangga dengan rambutnya yang indah, dalam satu ayat yang lain dengan mantelnya yang mewah, tiba-tiba Allah tenggelamkan ke dalam bumi.
Lalu ia diadab terus sampai hari kiamat. Bayangkan. Iya. Mendingan kita bawa motor biasa tapi hati kita terjaga. Mendingan kita bawa mobil biasa tapi hati kita terjaga daripada kita bawa mobil mewah tapi jadi apa? Ujub dan sombong. Hati-hati ibu-ibu sekalian, menjaga hati itu, membersihkan itu tuh penting banget, Bu. Iya. Kata beliau, salah satu cara paling baik untuk memperbaiki keimanan, menguatkan dan melembutkan hati adalah dengan menuntut ilmu yang bermanfaat dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Dengan menghadiri majelis ilmu, hati kita akan merasakan ketenangan, jiwa akan merasakan kebahagiaan, dan diri kita akan menjadi insan yang lebih baik dan lebih lembut hatinya, serta lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Jadi semakin berilmu, semakin banyak menuntut ilmu, semakin lembut, Bu. Bukan semakin pedes. Ada loh, ya, orang semakin banyak menuntut ilmu, malah semakin pedes ngomongnya, Bu. Untuk ngerujak kali ya. Bukan menuntut ilmu. Skip. Sekarang kita langsung ke halaman 40. Yang punya bukunya silakan dibuka di halaman 40. Indahnya hati yang bersih. Setiap kita tentu mendambakan hati yang bersih. Karena hati yang bersih adalah hati yang dicintai oleh Allah. Hati yang suci dan jernih akan membawa pemiliknya kepada derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi aniyah mil ahlil ard, wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin, wa ahabbuha ilahi aliyanuha wa araqquha. Sesungguhnya Allah memiliki bejana dari penduduk bumi. Dan bejana Rob kalian adalah hati hamba-hambanya yang saleh. Dan hati hambanya yang paling dicintai oleh Allah yang mana? Itu yang paling lembut dan yang paling jernih. Yang paling lembut, Bu, Masya Allah. Hati yang lembut itu, Bu, ya. Hati yang ketika mendengarkan ayat-ayat Allah tersentuh langsung, Bu. Ketika mendengar nama Allah, takut rasanya. Hati yang lembut itu, Bu, ketika melihat saudaranya kesusahan, sedih dia, pengen bantu, berusaha untuk bantu. Hati yang lembut itu, Bu, hati yang penuh kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Ya. Itu hati yang lembut. Kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwa hati manusia itu ibarat wadah atau bejana yang menyimpan berbagai macam kondisi batin. Hati yang lembut, jernih, dan bersih dari noda dosa adalah yang paling dicintai oleh Allah. Coba Ibu renungkan baik-baik, Bu. Hati itu bagaikan apa? Tadi kata Rasulullah, bejana. Ibu coba penuhi bejana dengan air. Setelah bejana itu penuh, sekarang Ibu masukin tanah. Kira-kira airnya keluar nggak, Bu? Bejana penuh airnya sudah, ya, udah penuh airnya. Sama Ibu masukin air tanah, push. Keluar nggak airnya? Keluar. Tambah lagi tanahnya, push. Tambah lagi, sampai tanahnya penuh. Kira-kira airnya kemana? Lagi. Begitu sifat bejana. Demikian pula hati. Ketika hati Ibu dipenuhi cinta kepada Allah dan kehidupan akhirat, terus Ibu masukkan ke dalam hati Ibu cinta dunia sedikit demi sedikit, maka cinta kepada Allah dan kehidupan akhirat itu, Bu, akan hilang sedikit demi sedikit. Demikian.
Itu sifat bejana. Jadi kalau kita pengen ya, hati kita ini betul-betul cinta kepada Allah, maka kita harus rela untuk melepaskan cinta dunia yang berlebihan. Selama kita masih mencintai dunia dan syahwat, susah rasanya untuk mencintai Allah dan kehidupan akhirat. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW ditanya tentang manusia yang paling utama. Beliau menjawab, ya, afdalun nas kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Qalu saduqul lisan na'rifuh, fama makhmumul qalb? Qala at-taqiyun naqi, la isma fih, wala bagya, wala gilla, wal hasad. Manusia yang paling utama adalah setiap orang yang makhmumul qalb dan jujur lisannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mengetahui makna jujur lisannya. Apa yang dimaksud dengan makhmumul qalb? Ya, hati yang bersih. Kata Rasulullah, yaitu hati yang bertakwa dan bersih. Tidak ada padanya dosa. Tidak ada padanya kezoliman. Tidak ada padanya ghil. Ghil di sini maksudnya khianat. Ya. Tidak pula ada padanya hasad. Itu iri, dengki. Subhanallah ya Ibu. Ada nggak di hati kita seperti itu, Bu? Di hati kita khianat. Khianat tuh begini, Bu. Ya. Ketika Ibu dititipin sama temen, titip salamnya buat si Fulan. Terus Ibu bilang, iya. Tapi di hati Ibu, enggak. Berarti di hati Ibu ada sifat khianat. Ada sifat apa? Khianat. Ya. Ketika Ibu misalnya ya dipercaya sama teman-teman Ibu, percaya banget sama Ibu. Sampai dititipin uang ke Ibu. Terus di hati Ibu ada keinginan untuk berkhianat. Hati-hati Ibu. Ya. Kadang ada akhwat ya dipilih jadi bendaharawan. Bendahara majelis ta'lim. Malah khianat. Itu dipakai buat pribadi itu. Hati-hati, Bu. Khianat itu. Ya. Hasad. Dengki. Kezaliman. Dosa. Maka ketika hati kita bersih dari itu semua, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada nggak di hati kita niat-niat untuk berbuat keburukan? Kalau tidak ada, Alhamdulillah. Itu hati yang bersih, Bu. Tapi kalau di hati kita ada niat-niat berbuat keburukan, berarti hati kita masih kotor. Penting untuk kita berusaha untuk membersihkan lagi, bersihkan lagi. Inilah hati para penduduk surga. Allah berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Kami akan mencabut segala rasa dendam, rasa dengki yang ada dalam hati mereka. Mereka pun bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan. Masya Allah, penduduk surga itu hatinya sudah dibersihkan sama Allah, Bu. Jadi penduduk surga itu sudah tidak ada kedengkian, nggak ada iri hati, nggak ada kebencian. Masya Allah. Ya. Maka kalau Ibu, Masya Allah, di hatinya nggak ada dengki sama sekali, ajib Allah. Luar biasa. Ibu, coba pikirkan, ada nggak orang yang Ibu merasa dengki sama dia? Kalau masih ada, ya segera minta kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita. Ya. Ayat ini menggambarkan kondisi orang-orang beriman sejati. Itu mereka yang memiliki hati bersih dan jernih, hati yang terbebas dari kebencian, dendam, iri dan dengki. Maka inilah para penghuni surga. Mereka hidup dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Mereka saling memuliakan satu sama lainnya. Masya Allah. Ya. Contoh nyata dari hati yang bersih di halaman 42. Ya, contoh nyata dari
dari hati yang bersih dan lapang ini telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dalam sirah Nabawiyah disebutkan, tatkala beliau berdakwah ke Taif di masa awal dakwah, kaumnya tidak menyambut Rasulullah SAW dengan baik, melainkan mengusir Rasulullah, bahkan melempari dengan batu sampai tubuh Rasulullah berlumuran darah. Dalam keadaan demikian, Allah mengutus malaikat penjaga gunung dan menawarkan pembalasan. Bayangkan Bu, yang datang siapa? Malaikat penjaga gunung. Arti gunung itu ada penjaganya, malaikatnya? Ada Bu. Apa kata malaikat? Innallaha qad sami'a qawla qawmika lak wa ma raddu alaik wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu padamu dan penolakan mereka terhadapmu. Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu agar engkau perintahkan malaikat itu melakukan apapun atas mereka. Fanadani malakul jibal. Datanglah malaikat gunung Bu dan memanggil. Fasallama alaihi, lalu mengucapkan salam dan berkata, Ya Muhammad, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Apa kata malaikat gunung Bu? Hai Muhammad, kalau kamu mau, aku akan angkat dua gunung akhsyab ini. Aku akan timpakan kepada mereka, penduduk Taif itu. Allahu Akbar. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kata Rasulullah apa? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bi syai'a. Jangan kata Rasulullah. Aku justru berharap agar Allah mengeluarkan dari tulang dari sulbi mereka keturunan yang menyembah Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Allahu Akbar. Kira-kira kalau yang ditawarin malaikat Jibalnya kita gimana? Kita udah diusir, dilemparin, dipukulin, berdarah-darah, datang malaikat gunung. Nawarin. Pasti kita ngomongnya apa? Udah, habisin aja dah. Ya, kurang ajar itu mereka. Ternyata Rasulullah tidak begitu. Masya Allah. Itulah memang seorang dai itu begitu Bu. Kalau bapak-bapaknya nggak bisa nerima, berharap mudah-mudahan siapa? Anak-anaknya. Ya. Demikian Rasulullah SAW. Hatinya yang begitu lembut sekali. Kata beliau, begitulah kelembutan hati Rasulullah SAW. Meski diperlakukan dengan hina, beliau tidak membalas dengan kebencian. Tapi justru mendoakan kebaikan bagi mereka. Allahu Akbar. Ya. Kalau ada orang yang menghinakan kita Bu, menjelek-jelekan kita, kira-kira balasan kita gimana Bu? Ya Allah, hancurkan orang itu ya Allah. Ya, cukupkan rezekinya ya Allah. Doanya kita ngeri kali. Ya. Demikian pula dalam perang Uhud, pada saat beliau dan para sahabatnya mengalami luka dan kekalahan, ada banyak sahabat yang gugur syahid, terutama di kalangan para pemanah yang melanggar perintah Nabi SAW. Bahkan pada saat itu beliau terluka, giginya patah, darah pun mengalir dari wajah beliau. Namun apa yang keluar dari lisannya? Beliau berdoa, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya. Ibu-ibu sekalian. Namun sedikit meluruskan aja ya, wallahu a'lam, bahwa kejadian Allah maghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun itu adalah kejadian yang Rasulullah SAW menimpa seorang nabi terdahulu, di mana Nabi SAW mengungkapkan bahwa ada seorang nabi terdahulu yang dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Ya. Lalu nabi ini sambil mengusap darah dari wajahnya berkata, Ya Allah, ampuni kaumku, karena mereka gak punya ilmunya ya Allah, gak tahu. Allahu Akbar. Ini luar biasa banget ya Bu ya. Gak kayak kita terkadang nyetir mobil
terus disalib orang, kesal, kurang ajar. Iya, nggak mau kalah. Iya. Apalagi kalau sampai nyenggol mobil kita, wah berantem udah mati-matian. Subhanallah ibu-ibu sekalian. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan 4 kebaikan Rasulullah yang tergambar dalam doa tersebut. Yang satu, mendoakan ampunan. Yang kedua, memaafkan mereka atas perlakuan buruk yang dilakukan terhadap mereka. Yang ketiga, menyandarkan mereka kepada dirinya dengan menyebut mereka sebagai kaumku. Yang keempat, memberikan alasan untuk mereka, yaitu bahwa mereka tidak mengetahui kebenaran. Subhanallah. Ini juga pernah terjadi, Bu, kepada seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Waktu itu Syekhul Islam Taimiyah menulis buku membantah seorang ahli bid'ah yang sesat, ya, namanya Al-Bakri. Maka beliau menulis kitab judulnya Ar-Radd 'alal Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Gara-gara buku ini banyak orang yang kesadarkan, marahlah si Bakri ini, Bu. Bapak saya namanya Bakri juga sih. Iya. Marah ini, Bu, ahli bid'ah ini. Lalu dia berencana dengan teman-temannya untuk mukulin siapa? Ibn Taimiyah. Dan kebetulan Ibn Taimiyah suka melewati suatu tempat yang sepi. Rupanya mereka nunggu di situ. Ketika Ibn Taimiyah lewat situ, langsung dipukulin Taimiyah sampai berdarah-darah. Rupanya tahulah masyarakat. Dan mereka nggak terima kalau Syekhul Islam Taimiyah dipukulin. Akhirnya, ya, para tentara, demikian pula masyarakat pun mengejar. Ibn Taimiyah mengatakan, jangan kejar, biarkan. Jangan, aku sudah maafkan. Kata mereka, nggak bisa. Ini, ya, pidana ini. Nggak bisa dibiarkan. Akhirnya, Bu, Al-Bakri dan teman-teman jadi buronan. Mereka ketakutan sekali. Karena rupanya juga para tentara kerajaan pun, ya, ikut mencarinya. Akhirnya apa? Datang ke rumah Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah apa? Udah, kalian ngumpet di rumah saya aja. Ibnu Taimiyah yang dipukulin. Kata Ibnu Taimiyah apa? Udah, kalian ngumpet di rumah saya aja. Disuruh ngumpet di rumahnya, bayangin. Keesokan harinya Ibnu Taimiyah pergi ke raja dan berkata, wahai raja, sesungguhnya aku sudah memaafkan mereka, tolong maafkan mereka. Ya, akhirnya raja pun memaafkan mereka. Bayangkan, Bu, ya, memaafkan saat mampu membalas itu luar biasa, Bu. Beda kalau kita tidak bisa saat kita tidak bisa membalas, akhirnya terpaksa memaafkan, beda. Ini sudah bisa membalas, ya, tapi tetap dimaafkan. Ajib, luar biasa ini, Bu. Ya, sulit rasanya. Kita terkadang disebut Wahabi aja panasnya minta ampun. Wahabi lu kurang ajar. Ya, langsung kita sumpah serampah di hati kita. Iya. Ibu-ibu misalnya pakai cadar, ada yang ngejek, ninja. Langsung marah ibu. Iya. Ya, langsung kita ingat aja bagaimana dahulu para nabi lebih susah, lebih berat dalam dakwah mereka, tapi tetap sabar, kok sabar. Iya. Inilah akhlak mulia dan kebeningan hati Nabi SAW yang seharusnya menjadi teladan bagi kita semua. Hati yang bersih, jernih, terbebas dari dendam maupun kotoran. Nabi SAW bersabda, "Hurrima 'alan nar kullu hayyin, layyin, sahlin, qaribin minan nas." Kata Rasulullah SAW, Bu, diharamkan dari api neraka setiap orang yang rendah hati, lemah lembut, mudah dalam berurusan, bermuamalah, dan dekat dengan manusia. Jadi ada 4 sifat
Diharamkan dari api neraka setiap orang yang rendah hati. Rendah hati maksudnya apa? Tawadu. Ya. Yang kedua apa? Lemah lembut. Masya Allah. Lemah lembut itu bukan berarti ibu kalau ngomong dilembut-lembutin, bu, bukan. Ya. Lemah lembut itu artinya apa, Bu? Kita lembut, ya, dalam keadaan yang harus kita lembut. Ya. Contoh, kalau kita berbicara dengan teman kita, gunakan kata-kata yang santun. Ya. Kita katakan, ya ukhti, saudariku yang saya cintai karena Allah. Ya. Tapi ibu-ibu yang ngomong, bukan saya. Ya. Begitu, Bu. Kalau ibu ngomong sama teman ibu begitu, teman ibu juga senang jadinya, ya kan? Iya. Lihat Al-Quran, Bu. Memanggil orang Yahudi dengan panggilan yang Masya Allah. Apa kata Allah? Ya Bani Israel. Siapa Israel? Israel tuh Nabi Yakub. Hai anak-anak Israel. Seakan-akan Allah mengetuk hati mereka. Hai anak-anak Israel. Israel itu Nabi. Ya. Hai anak-anak Israel. Artinya, ingat loh, kamu itu anak-anaknya Nabi. Harusnya kamu bersikap sebagaimana seorang keturunan para Nabi. Memperlihatkan jati diri kalian. Ya. Bayangkan, Bu. Allah tidak memanggil orang Yahudi dengan panggilan begini. Hai anak babi dan kera. Enggak. Ya. Itulah kelemah lembutan Al-Quran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya, apa kata Nabi Ibrahim? Ya abati, ini qad ja'ani minal ilmi. Hai ayahku, telah datang kepadaku ilmunya. Masya Allah. Nabi Ibrahim tidak berkata, Pak, ente itu bodoh, jahil. Enggak. Tapi Nabi Ibrahim berkata, hai ayahku, telah datang kepadaku ilmu. Masya Allah. Ini kan kata yang sangat santun sekali, ya. Iya. Ketika berbicara kepada sang ayah. Ya. Luar biasa. Nah ini sifat lembut, Bu. Yang ketiga, mudah dalam bermuamalah. Ya. Mudah dalam bermuamalah contohnya gimana? Contohnya kata Rasulullah, semoga Allah merahmati orang yang mudah dalam membeli, mudah dalam menjual, mudah dalam menagih hutang. Mudah dalam membeli, gak menawar sampai nyekik. Iya. Biasanya kerjaan ibu-ibu tuh, yang suka nawar sampai nyekek gitu. Sampai akhirnya pedagangnya sampai kesel. Gak boleh tuh, Bu. Kalau tahu pedagangnya sampai kesel, lalu ngasihnya terpaksa, haram ibu ambil. Kenapa? Karena jual beli itu harus didasarkan saling ridho. Saling ridho. Iya. Makanya salafus saleh saking memberikan kemudahan dalam membeli, sampai-sampai nggak mau nawar. Bahkan dalam riwayat disebutkan ada seorang salaf beli kepada seorang pedagang dan ternyata pedagang ini nggak tahu kalau yang dia jual itu kemurahan. Akhirnya dia bilang, Pak, ini harganya harusnya sekian. Ini saya bayar segitu. Kalau kita kan kesempatan, sampai begitu salaf memudahkan. Mudah dalam menjual, nggak sampai ngegetok, ya, mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Jangan. Mudah dalam menagih hutang. Ketika kita tagih, ternyata orangnya memang susah hidupnya. Maafkan aja udah, atau kita bilang gampang, bayarin nanti aja kalau udah bisa bayar.
Masya Allah. Iyas bin Muawiyah berkata, Kana afdaluhum indahum aslamahum suduran wa aqallahum ghibah. Orang yang paling baik di antara mereka, yaitu para salafus soleh terdahulu, itu yang paling bersih hatinya dan paling minim melakukan ghibah. Allahu Akbar. Ya. Kita terkadang masih senang ngomong-ngomongin fulan, alan, fulana. Bahkan terkadang ustadznya pun digibahin, Bu. Ya. Kalau Ustadz Fulan, kalau ceramahnya terlalu monoton, gak enak. Emang menurut Ibu itu bukan ghibah? Ghibah tuh, Bu. Iya. Kalau kita kan menghadiri Ustadz itu yang Ustadznya pinter beretorika. Adapun Ustadz yang monoton gak mau. Bu. Kalau salafus soleh gak begitu. Kalau salafus soleh yang mereka pilih itu siapa yang paling berilmu, dia duduk di situ. Iya. Ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu sekalian. Diriwayatkan pula bahwa ketika Abu Dujanah Al-Ansari, seorang sahabat Nabi, sedang menghadapi sakaratul maut, wajahnya tampak berseri-seri. Orang-orang pun lantas bertanya, wahai Abu Dujanah, apa yang membuatmu wajahnya bercahaya? Kata beliau, ma min amal syai' awthaq indi min ithnatain. Kuntu la atakallam fima la ya'nini. Wal ukhra fakana qalbil li muslimina salima. Tidak ada amalan yang lebih aku harapkan daripada dua hal. Aku tidak pernah berbicara kecuali dengan pembicaraan yang bermanfaat bagiku. Dan hatiku selalu bersih terhadap saudara-saudaraku yang beriman. Subhanallah. Ya. Ini hebat sekali para sahabat tuh. Gak mau bicara dalam masalah yang tidak ada manfaatnya. Ya. Dan hatinya juga bersih kepada kaum muslimin. Gak menyimpan dendam. Gak suka suudon. Gak suka dengki. Gak suka ujub dan sombong. Merendahkan orang. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian. Bahkan disebutkan oleh seorang ulama yaitu Syekh Qasim Al-Jawi, afdalu turukil jannah salamatus sadr. Jalan yang paling mulia menuju surga adalah hati yang bersih. Sesungguhnya orang yang beriman sejati adalah mereka yang memiliki hati yang jernih dan bersih dari kebencian. As-Sakti mengatakan, termasuk akhlak utama orang-orang mulia adalah kejernihan hati mereka terhadap saudara-saudara mereka, serta ketulusan di dalam memberi nasihat kepada mereka. Jadi ini Ibu, ya. Baik Ibu-ibu, kita lanjutkan lagi. Mohon kembali memperhatikan. Sekarang kita masuk ke halaman 46. Kiat-kiat meraih kebeningan hati. Ini ya bab yang sangat penting sekali. Bagaimana kiat agar bisa membersihkan atau meraih kebeningan hati. Kata beliau, lantas bagaimana cara agar kita dapat memiliki hati yang benar-benar jernih dan bersih? Berikut ini beberapa kiat penting yang dapat menjadi langkah awal dalam menapaki jalan menuju kebeningan hati. Yang pertama, memperbaiki hubungan dengan siapa? Dengan Allah. Ini yang paling penting nih Bu. Memperbaiki hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah. Sebab Bu, kata salaf, man aslaf ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainal khalq. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Iya. Siapapun yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Sahih.
Kenapa? Karena Allah pemilik hati manusia. Kalau ibu memperbaiki hubungan ibu dengan Allah, ya, Allah akan jadikan hati-hati manusia pun suka kepada ibu. Bagi Allah mudah. Kata beliau, adapun kunci pertama untuk meraih kebeningan hati adalah memurnikan dan mengikhlaskan niat dalam setiap aspek kehidupan. Ikhlas. Jangan ngarepin pujian manusia. Ada sebuah perumpamaan yang bagus banget, Bu. Tentang orang yang ikhlas dengan orang yang ria. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau, ya, Jamil Ulum wal Hikam, memberikan perumpamaan tentang orang yang ria itu seperti apa, Bu? Kata beliau, orang yang ria bagaikan kayu bakar. Saat dibakar, asapnya membumbung tinggi. Lalu lama-lama hilang. Dan tersisa bau busuk, gak enak. Sedangkan orang yang ikhlas bagaikan kayu gaharu. Bagaikan kayu apa? Gaharu. Ketika dibakar dan ditutupi dengan pakaian, baunya itu gak hilang-hilang. Iya. Jadi perumpamaannya orang yang ria itu kayak kayu bakar. Kayu bakar itu pas dibakar, asapnya membumbung tinggi. Di awal-awal kelihatan, wow, Masya Allah. Lama-lama hilang tuh asap, tersisa apa? Bau gak enak. Tapi kalau orang yang ikhlas bagaikan kayu gaharu. Walaupun ibu tutupi dengan kain tuh kayak, itu malah bikin wangi, Ibu. Ya. Wanginya sampai nempel di kain. Ya. Demikian memang. Orang yang ikhlas itu, Bu, walaupun tidak dikenal oleh manusia, tapi wangi, harum. Ya. Kita lanjutkan, kata beliau. Baik itu dalam berdakwah maupun dalam menjalankan berbagai macam tugas lainnya. Seorang muslim harus meniatkan semua amalnya hanya untuk meraih ridho Allah. Ini, Bu, penting banget nih catatan ini, Bu. Jadi semua amalnya untuk meraih siapa? Ridho Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Iya. Bukan karena tendensi duniawi atau kepentingan pribadi, bukan. Karena kita ini terkadang maaf aja ya, beramal soleh itu masih ada keinginan-keinginan duniawi. Ya, pengen ada pengakuan-pengakuan. Ibu misalnya berkiprah dalam dunia dakwah, sehingga banyak orang yang Masya Allah dapat hidayah lewat ibu. Terkadang, maaf saja, penyakitnya para aktivis dakwah tuh, Bu, suka terkena penyakit ujub. Atau setidaknya pengen diakui, nih saya sudah punya kiprah, punya jasa dalam dakwah. Iya. Hati-hati. Berarti itu masih ada tujuan untuk menginginkan tendensi duniawi atau kepentingan-kepentingan pribadi, itu yang susah, yang mengerikan. Nabi SAW bersabda, "Thalathun la yaghulu alaihinna qalbu muslim." 3 hal yang akan menjernihkan hati seorang muslim. Yang pertama apa? Memurnikan amal karena Allah. Ikhlas itu perkara yang amat berat, sehingga harus selalu menjadi bahan introspeksi diri. Kita wajib mengoreksi niat yang tersembunyi dalam hati. Bahkan ulama besar seperti Sufyan Ats-Tsauri saja, beliau berkata, "Ma'alatu syai'an asyadda alayya min niyati." Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku dan yang selalu aku perjuangkan selain menata niatku. Ya memang susah. Meluruskan niat itu susah banget, subhanallah. Karena setan tuh kan gak bakal diem ya, Bu ya. Setan tuh gak mau amal kita diterima sama Allah, Bu.
Makanya setan berusaha gimana caranya membengkokkan niat kita. Ya. Karena itu mari kita menata hati, meluruskan niat, dan berusaha merawatnya hingga sampai ke gerbang surga Allah. Ya. Sebagai perenungan, kita dapat belajar dari seekor ayam. Ibu punya ayam di rumah? Orang kota mana punya ayam? Ayam bertelur, lalu telurnya dimasak menjadi telur mata sapi. Tapi ayam tidak pernah protes. Yang terpenting baginya adalah memberi manfaat kepada orang lain. Ya, telurnya telur ayam, tapi yang terkenalnya mata sapi. Iya. Tapi ayam gak ada yang protes, Bu. Demo, misalnya ayam demo. Gak ada. Bagi ayam tuh gak penting. Yang penting ngasih manfaat, alhamdulillah. Iya. Begitu seharusnya. Nabi SAW sabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian nama kita tidak harus tertulis atau disebut-sebut, nggak penting. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita berbuat baik kepada sesama manusia dengan ikhlas, semata mencari ridho Allah. Yang penting Allah ridho, udah selesai. Nama kita tidak terkenal pun gak masalah. Gak penting nama kita terkenal. Yang penting kita dikenal oleh Allah, pencipta manusia. Ya. Bahkan orang yang beramal di balik layar lebih aman dibandingkan orang yang beramal di depan layar. Karena tidak banyak mendapat godaan setan berupa ria, ujub, dan godaannya. Makanya para kameramen bisa jadi lebih besar pahalanya. Ya. Kenapa? Mereka di balik layar gak ketahuan. Mereka yang menyebarkan di Facebook, di internet, di YouTube. Sementara ustadznya jadi terkenal kan? Kameramennya gak terkenal. Ya, bisa jadi kameramen lebih ikhlas daripada sang ustadz. Karena ustadz kan kelihatan orang, Bu. Itu yang mengerikan ya bebas sekalian. Makanya yang terpenting itu seperti itu. Ya. Jadilah seperti kameramen yang semangat untuk menyebarkan kebaikan tanpa dikenal siapa dia. Ya. Tanpa harus orang kenal kita, gak penting. Ibu-ibu sekalian. B. Menjalin hubungan baik dengan manusia. Yang pertama tadi, menjalin hubungan baik dengan siapa? Dengan Allah. Itu pokoknya tuh, Bu. Untuk membeningkan hati. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Berakhlak baik itu yang harus nantiasa kita tingkatkan, tuh, Bu. Yang kita tingkatkan akhlak baik. Seperti ibu, ya, dalam berbisnis, gimana caranya meningkatkan pelayanan kepada konsumen agar konsumen puas. Karena kepuasan konsumen itu adalah, kata orang apa, Bu? Ya, kunci kesuksesan usaha kita. Kita ketika berakhlak baik kepada manusia, jangan mengharapkan seperti orang bisnis. Tapi kita mengharapkan karunia Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala saja. Ibadah bukan sekedar hubungan kita dengan Allah, namun ibadah itu juga mencakup perbaikan hubungan kita dengan sesama manusia. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Apa kata Rasulullah, Bu? Taqwallah wa husnul khuluq. Amal yang paling banyak memasukkan manusia ke surga dua, takwa dan akhlak yang mulia. Ya. Menjalankan akhlak yang mulia memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dari kita. Mungkin saja teori tentang akhlak sudah banyak kita ketahui. Namun yang lebih penting adalah penerapannya. Bukan sebatas teori. Kita ini kebanyakan teori.
Kayak saya nih Ustadz nih, pintar ceramah doang. Ya, tapi penerapannya wallahu alam. Ya, padahal yang terpenting kan penerapannya. Ilmu agama itu bukan sebatas teori, Bu, tapi penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat penting bagi kita untuk mengamalkan berbagai akhlak yang mulia ini agar tercipta rasa cinta dan kasih sayang sesama di antara sesama kita. Hal-hal sederhana seperti memberi salam, menyapa dengan senyum, berjabat tangan saat ketemu, ya. Semua itu dapat mempererat ikatan ukhuwah dan persaudaraan. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Innal mu'min idza laqiyal mu'min fasallama alaih wa akhadha biyadihi fasahfahahu tanatharat khatayahuma kama yatanatharu waraqus syajar. Sesungguhnya seorang mukmin apabila berjumpa dengan mukmin lain lantas dia mengucapkan salam kepadanya kemudian berjabat tangan maka dosa-dosanya akan berguguran seperti bergugurannya dedaunan dari pohon. Allahu Akbar. Jadi ibu pas ketemu teman, apa yang ibu lakukan, Bu? Salam dulu. Assalamualaikum ukhti. Ya, tapi ini akhwat yang ngomong ya. Kalau ikhwan yang ngomong tuh buaya, Bu. Ya. Assalamualaikum ya ukhti. Kemudian jabat tangan. Nah, jabat tangan ini yang akan menggugurkan apa? Dosa-dosa kita. Ya. Mari kita menjalankan dan praktekkan hal-hal yang mungkin tampak sederhana seperti ini. Karena manfaatnya sangat besar untuk mendekatkan hubungan dan memperkuat ukhuwah di antara kita. Terkadang banyak, Bu, ya. Saya lihat ikhwan yang udah ngaji ini, kalau ketemu buat senyum tuh susah banget lah, Bu. Gak ngerti saya. Iya. Padahal kan senyum kata Rasulullah, Bu. Sadaqah. At-tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Ya. Namun tentunya, Bu, kalau kita ketemu teman yang gak mau senyum, kita husnudon aja, Bu. Mungkin giginya ompong kali. Ya pengen kelihatan. Ya. Ya kita husnudon aja sama dia. Mungkin dia lagi mikirin utang kali. Ya. Nabi SAW bersabda, Inna syaitan qad daisa an ya'budahul musallun. Fil jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang menunaikan sholat di jazirah Arab ini. Maksudnya di zaman Rasul waktu itu. Namun ia masih dapat melakukan adu domba di antara mereka. Tahris itu, Bu, tahris itu artinya ya menanamkan benih-benih permusuhan di antara kaum muslimin. Ya. Itu setan. Setan berusaha gimana caranya kita bermusuhan sama saudara kita sesama muslim. Itu yang mengerikan. Ini menunjukkan strategi setan dalam menyesatkan manusia. Karena itulah yang menjaga ukhuwah Islamiyah adalah kewajiban besar. Persaudaraan dalam Islam adalah nikmat agung dari Allah yang harus dijaga sebaik-baiknya. Umat Islam hendaknya menutup rapat-rapat setiap pintu yang dapat dimasuki setan. Baik berupa prasangka buruk, saling merendahkan, atau perpecahan, agar barisan kaum muslimin tetap kuat dan kokoh. Tuh lihat. Ya, berburuk sangka. Kita terkadang suka berburuk apa? Sangka sama orang. Iya. Seorang penyair pernah berkata, "Idza kunta fi ni'matin far'aha, fa innal ma'asya tuzilun ni'am." Jika engkau berada dalam nikmat, jagalah baik-baik nikmat tersebut. Karena sesungguhnya maksiat itu bisa mencabut kenikmatan. Ya. Nah, Ibu, betapa nikmatnya, Bu, kita punya teman-teman yang kita cintai mereka karena Allah. Saat kita bisa kumpul sama teman-teman ya dalam ketaatan, dalam kebaikan, Masya Allah, itu nikmat banget, Bu.
Ya. C. Halaman 51. Untuk membersihkan hati kita, berbaik sangka kepada sesama muslim. Terkadang dalam perjalanan perjuangan dakwah muncul gesekan, riak, bahkan duri yang menimbulkan tantangan. Seringkali hal itu bersumber dari suudzon atau prasangka buruk yang dihembuskan oleh setan demi untuk merusak persatuan dan persaudaraan di antara kaum muslimin. Ya, tadi suudzon tuh Bu. Hati-hati. Karena itu Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, kata Allah. Ya, menduga-duga. Emang Ustadz, suudzon gak boleh sama sekali? Boleh. Kalau ya ada indikasi yang mengharuskan kita harus apa? Suudzon. Ya, contohnya apa Bu? Contoh gini, ibu punya teman dan ibu tahu teman ibu suka bohong orangnya. Kebiasaan dia suka ngebohong. Terus suatu ketika teman ibu memberikan berita kepada ibu. Ibu langsung suudzon. Jangan-jangan bohong lagi nih orang. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Makanya kata para ulama, suudzon kepada pelaku dosa besar boleh. Orang fasik. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahal. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, tuh lihat orang fasik yang membawa apa? Berita, maka periksalah dulu dengan teliti. Tabayun dulu. Berarti kalau kita tabayun karena ada dugaan buruk, jangan-jangan nih orang salah. Jadi ini menunjukkan Bu, kepada orang fasik, siapa sih orang fasik? Pelaku dosa besar itu boleh suudzon. Kita tahu orangnya suka mabuk-mabukan atau preman dan yang lainnya. Suudzon boleh sama orang kayak gini ya. Kita tahu orang ini memang pembela bid'ah, pemikirannya sesat. Suudzon boleh sama orang kayak gituan, gak masalah. Ya. Yang gak boleh itu kepada orang yang beriman, mukmin, yang bukan fasik, yang takut kepada Allah, yang kita tahu dia jujur, tahu suudzon. Ini gak boleh, haram. Ya. Ini ibu sekalian. Bakar al-Muzani berkata, iyyaka min kalam ma in asabta fihi lam tu'jar wa in akhta'ta wuzirta wa dzalika su'udzan bi akhik. Waspada dari ucapan yang jika engkau benar, engkau tidak dapat pahala. Jika engkau salah, engkau menanggung dosa, yaitu berprasangka buruk kepada saudaramu. Ya. Maka selama masih memungkinkan berbaik sangkalah kepada saudaramu, terlebih lagi pada para ulama pewaris para nabi. Ya, terkadang yang namanya ulama suka mengucapkan kata-kata yang mungkin kita merasa heran atau melakukan perbuatan kita menganggap itu kurang nggak setuju. Kita lihat dulu apa alasannya, kenapa? Mungkin beliau punya alasan yang kuat. Apalagi dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah, Bu. Ya. Jangan kita kemudian langsung menyerang dia, menjelekkan dia, seperti yang kita lihat di media sosial itu. Ya. Subhanallah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah memberi sebuah pesan di halaman 52. La tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhika illa khaira wa anta tajid laha fil khairi mahmala. Jika engkau menyangka jelek suatu kalimat yang keluar dari saudaramu muslim, padahal engkau masih bisa mendapatkan ruang kebaikan dalam memahaminya, jangan engkau menyangka jelek suatu kalimat yang keluar dari saudaramu sesama muslim, padahal masih bisa ada di situ makna kebaikan yang kita bawa. Artinya gini Bu,
kalau ibu mendengar ya kata-kata yang tidak baik dari saudara kita, tapi kata-kata ini multi makna. Ada bisa jadi maknanya jelek, bisa jadi maknanya baik. Maka wajib kita bawa kepada makna yang baik dulu. Jangan dibawa kepada makna yang jelek. Yang terjadi Bu di dunia dakwah, di Facebook dan yang lainnya, belum apa-apa sudah dibawa kepada makna yang jelek. Karena kenapa? Emang dari awal sudah nggak suka gimana? Itu yang terjadi. Ya, Allahul musta'an. Seorang muslim tidak seharusnya tergesa-gesa berburuk sangka terhadap saudaranya. Sikap ini akan menumbuhkan ketenangan hati, mencegah timbulnya permusuhan, serta memperkuat tali persaudaraan. Ya, seperti itu harusnya Bu. Jangan tergesa-gesa memvonis, jangan tergesa-gesa mengambil sikap. Sabar dulu, tabayun dulu, lihat dulu. Ya. Berbaik sangka merupakan salah satu kunci penting dalam menjaga kebersihan hati dan keharmonisan hubungan sesama muslim. Sahih, Allah. Ya, kita selama berbaik sangka sama teman kita akan terus berteman, Bu. Tapi kalau sudah suudon, pertemanan akan mulai retak. Retaknya pertemanan dimulai dari suudon, dari buruk sangka. Karena buruk sangka akan melahirkan apa, Bu? Tajassus. Mencari-cari apa? Aib. Mencari-cari aib akan menjatuhkan kepada apa, Bu? Ghibah. Iya. Nah ini Ibu sekalian. Sikap husnudon ini telah menjadi teladan para salaf. Dikisahkan ketika Yunus bin Ubaid ditimpa musibah dengan wafatnya putra beliau. Seorang berkata padanya, itu sahabatmu Ibnu Aun kok gak datang bertakziah kepadamu? Beliau pun menjawab dengan penuh kelapangan hati, apabila kita telah menjalin tali persaudaraan dengan sesama saudara kita dengan kuat, maka tidak masalah jika dia tidak datang kepada kita. Masya Allah. Idza wafiqna bimawaddati akhina lam yadurruna alla ya'tiyana. Kalau kita sudah percaya bahwa saudara kita mencintai kita, itu tidak akan membahayakan kita kalau dia tidak datang menjenguk kita. Terkadang ketika kita sakit nggak dijenguk sama teman kita udah suudon duluan. Gimana sih? Kamu jenguk saya. Ya, jangan dulu Bu, husnudon dulu. Mungkin dia nggak jenguk, nggak tahu kali ibu sakit. Ya, udah Ustadz, padahal saya udah halo-halo di Facebook kalau saya sakit. Ada orang gitu Bu kerjaannya. Ya, kalau sakit halo-halo di Facebook. La ilaha illallah. Ya, kita coba cari 70 udzur. Ya mungkin dia banyak kesibukan. Ya. Cuma ya itulah memang setan tuh pengen kita supaya apa? Retak hubungan kita dengan saudara kita, saudaraku seiman. D. Mudah memaafkan. Wah ini susah ini Bu. Ya, mudah memaafkan tuh sifat para nabi. Sifat kaum yang mulia. Cuman pertanyaannya, memaafkan itu hukumnya wajib apa sunnah? Memaafkan itu hukumnya wajib apa sunnah? Ada yang bisa jawab nggak? Silakan. Memaafkan itu hukumnya wajib apa sunnah? Silakan, mungkin bisa diberikan. Yang dapat mikro, dapat dia. Sunnah. Iya betul. Oke, barakallahu fiik. Kasih hadiah. Siap Ustadz. Sunnahnya sunnah muakkadah apa sunnah biasa?
muakkadah, betul. Kalau kita tidak memaafkan, bagaimana? Ya nggak berdosa. Karena memaafkan itu hukumnya tidak wajib. Yang wajib apa? Memperbaiki hubungan. Ya, kalau kita kebalik, yang penting saya udah maafin. Tapi kalau untuk memperbaiki hubungan nanti deh. Kebalik bu, ibu namanya mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Memperbaiki hubungan hukumnya wajib. Ya, soal ibu nggak maafin ya itu terserah ibu. Kecuali kalau memang kita memperbaiki hubungan dengan dia malah timbul mudarat yang lebih besar, gak masalah kita belum bisa memperbaiki hubungan. Ya. Dalam kehidupan ini, kata beliau, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Apalagi kalau kita sudah bertemannya tahunan. Ibu kalau sudah berteman sama teman tahunan, pasti ibu akan tahu semua kekurangan-kekurangan dia. Dan teman ibu pun akan tahu semua kekurangan kita. Kesalahan ini adalah bagian dari fitrah manusia. Karena Rasulullah sabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti banyak berbuat kesalahan. Sebagaimana Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang lemah dan sering tergelincir. Namun, kemuliaan seorang mukmin tidak terletak pada bebas dari dosa, bukan. Melainkan pada kesediaannya untuk bertaubat dan memaafkan. Masya Allah. Ucapan yang bagus sekali ini. Sebagaimana Allah Maha Pengampun kepada hamba-hambanya, demikian pula seorang muslim seharusnya memiliki kelapangan dada untuk memaafkan kesalahan saudaranya. Ya, maafkan suamimu setiap hari 70 kali, Bu. Ya. Karena istri itu paling susah memaafkan suami. Ya. Sifat mudah memaafkan itu bukanlah tanda kelemahan, bukan. Melainkan kekuatan jiwa dan kematangan iman. Allahu Akbar. Ia menjadi cermin kebersihan hati dan wujud nyata dari takwa. Dengan memaafkan, hati menjadi ringan. Hubungan sosial terjaga. Dan ukhuwah pun semakin kuat. Selalu maafkan. Ya, kadang ya Bu ya, kalau kita sudah berteman merasa dekat, kalau udah merasa dekat tuh ngomongnya suka ceplas-ceplos ya nggak Bu? Ya, namanya juga sudah merasa dekat, yang ngomongnya ceplas-ceplos aja seenaknya. Ternyata ibu orangnya ini terlalu sensitif. Ya. Langsung dimasukin ke hati. Langsung jadi pikiran. Ya. Di depan temannya ketawa-ketawa, pas di belakang kurang ajar orang. Ngomongnya gitu bangsi. Ya Bu, namanya juga teman dah lama, biasalah aja lah, ceplos-ceplos. Ya. Maafkan dia. Ya. Ini ibu sekalian. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan senang maupun susah. Ini susah nih. Kalau rata-rata kita kan infaknya pas senang doang ya. Pas susah baru-baru mau infak. Ya. Sementara Allah menyifati orang yang bertakwa yang masuk surga itu yang berinfak saat senang maupun susah. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Masya Allah Bu, mengamalkan ayat ini susahnya minta ampun Bu.
berinfak saat senang dan susah, menahan marah. Banyak orang Indonesia itu orangnya baperan, Bu. Ya, baperan. Apalagi perempuan tuh baperannya minta ampun. Ya, memaafkan manusia itu juga, Masya Allah, ini amalan-amalan yang luar biasa semua, Bu. Ya, Nabi SAW sabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti banyak berbuat salah. Dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang mau bertaubat. Ya. Sejarah mencatat banyak teladan tentang sikap pemaaf. Ya. Ja'far As-Shadiq, seorang ulama dari Ahlul Bait, suatu hari dibuat jengkel oleh budaknya. Namun saat budaknya membacakan ayat di dalam rumah, yaitu surat Ali Imran di atas, maka Ja'far pun segera menahan amarahnya, memaafkan, bahkan memerdekakan budaknya tersebut. Masya Allah. Rasulullah pernah, Bu, lagi jalan. Rasulullah SAW, tiba-tiba ada orang Arab Baduy menarik kerah Rasulullah SAW dari belakang, sambil berkata, "Hai Muhammad, berikan kepadaku dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu." Sampai gempeng. Pas Rasulullah melihat, ternyata orang Arab Baduy tertawa. Masya Allah. Coba kalau ibu digituin. Ya, Rasulullah SAW pemimpin, manusia terbaik, digituin. Tidak merasa dirinya kurang ajar, dia menghina saya. Enggak. Biasa aja. Dalam hadis riwayat Muslim, Miswar bin Makhramah berkata, Rasulullah SAW membagi-bagikan baju kepada para sahabat. Namun Makhramah nggak dapat. Akhirnya Makhramah berkata kepada anaknya, "Hai anakku, ayo kita bagi ke rumah Rasulullah." Ya. Ketika kami sampai ke rumah Rasulullah, ayahku berkata, "Hai anakku, pergi kamu ke rumah Rasulullah, panggil dia supaya datang kepadaku." Oh, kata anaknya, "Masa kita yang manggil? Siapa kita?" Apa kata ayahnya? "Anakku, dia bukan orang sombong, panggil sana." Akhirnya Miswar pun pergilah memanggil Rasulullah SAW. Ternyata apa yang terjadi? Datang Rasulullah sambil bawa baju dan berkata, "Makhramah, ini sengaja aku sembunyikan buat kamu." Ya. Coba kalau kita merasa diri kita orang terpandang, terus ada yang manggil kita kurang ajar, suruh dia ke sini. Tuh ada. Kata Rasulullah nggak begitu. Allahu Akbar. Itulah, Bu, jauh banget ya antara kita dengan Rasulullah SAW dan salafus salih. Ya. Ini Ibu sekalian. Baik ya Ibu, sebetulnya masih lama. Masih sampai halaman 60, cuman waktunya nih sudah habis. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, terutama buat saya sendiri sebagai penceramah dan buat ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan terus kesehatan sampai Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan istiqomah sampai mati kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.